saya, Mas. Lu copet. Saya nggak mau nyopet. Nggak, saya nggak mau nyopet, Mas. Dia mau copetin saya, Mas. Lu copet. Cepet! Mas, kejar, Mas. Cepet! Gue harus ngumpet. Ngumpet di mana gue? Kemana larinya tuh copet? Cepet banget ngilangnya. Ayo cari kesana lagi. Ayo. Masa masuk masjid baju gue kayak begini sih? Bisa diusir gue mau marbot masjid. Gimana ya? Mendingan gue pakai mukena aja deh. Mendingan nih malam gue tidur aja deh di sini daripada gue kejar-kejar lagi. Ibu-ibu sekalian, manusia itu Allah bagi menjadi dua bagian. Ada bagian umat itu memang ditakdirkan oleh Allah sebagai dhalun, orang yang sesat. Ada juga golongan yang kedua Allah takdirkan menjadi orang yang muhtadun. Apa itu muhtadun? Muhtadun itu artinya orang yang dapat hidayah, orang yang dapat petunjuk, orang yang jalannya lurus. Alhamdulillah. Kemudian tentu ibu nanya, Umi, kalau ada orang yang dhalun, kalau ada orang yang muhtadun, tentunya kan ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Siapa sih pagi-pagi berisik banget? Dalam Al-Quran. Nggak tahu apa orang tuh masih ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Az-Zumar Allah mengatakan tanda-tanda al-muhtadun. Tanda-tanda orang yang dapat hidayah, yaitu alladzina yastami'unal qaula, orang yang mau dengerin ucapan orang lain. Jadi tandanya orang yang muhtadun pertama dengerin nasihat, kemudian diamalkan. Tuh tandanya. Selanjutnya lagi tanda-tandanya orang yang muhtadun itu bagaimana? Ulaikalladzina hadahumullah. Mereka itulah Neng. Ngapain di sini? Ini masjid, Neng. Bu ngapain sih Bu ngurusin hidup orang? Daripada saya itu tidur di rumah laki orang, mendingan saya tidur di masjid kan? Astagfirullahaladzim. Mendingan Neng masuk masjid deh. Dengerin tauji Umi. Ih, ogah. Emangnya bisa dapat duit? Bisa kaya? Semoga Neng dapat hidayah. Hidayah. Hei, gue tuh gak butuh hidayah, butuhnya duit. Ampun deh, so tau banget sih. Emangnya siapa sih tuh mak-mak yang ngomong? Toa banget suaranya. Ibu-ibu sekalian, ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, bagaimana sih caranya agar supaya hati kita itu terbuka, agar supaya hati kita itu tidak mati?" Rasulullah menjawab, pertama baca doa. Lah kan kita sering baca doa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ard. Itu doa yang untuk menghidupkan hati kita. Elah, itu doang. Apaan sih? Kamu yang semalam mau nyopet dompet saya bukan? Ngapain kamu sini? Oh, kamu copet ya? Ngapain? Bu, ayo ngapain kamu sini copet? Aduh, copet! 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 Winda, kamu? Iya, gue Winda. Emang kenapa sih lo? Pakai mukena segala. Lo sembayang, jungkir balik segala. Nggak akan bisa bikin lo kaya kalau nggak kerja. Win, gue minta lo bantu gue. Gue ini lagi butuh kerjaan banget, Win. Lo bisa bantuin gue nggak? Ya udah, lo ikut gue. Ini ada kerjaan yang bagus. Serius? Serius dong. Tapi lo jangan pakai mukena itu segala. Iya, gue cepet. Bapak kok di sini? Bapak nggak buka toko? Bapak nggak buka, Nak. Lagi sepi. Gimana Pak? Kak Ina udah ada kabar? Nggak ada.
Udahlah, ngapain sih kamu pikirin dia? Bapak jangan ngomong kayak gitu dong. Kasihan Kak Ina. Gimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Alah. Dia juga nggak mikirin kamu, nak. Udah deh. Dia tuh sama aja nggak nganggap kamu sebagai adiknya, tahu nggak? Kamu kan sering dipukulin, sering dimarahin, ya kan? Aku kangen Pak sama kakak. Walaupun dia suka marahin aku pengen ketemu sama dia. Udahlah Lani. Nggak usah dikangenin kakak kamu itu. Bapak udah bersyukur kok punya anak yang baik seperti kamu. Anak yang solehah, yang rajin, taat beribadah. Udah cukup buat Bapak. Bapak jangan ngomong kayak gitu dong. Biar bagaimanapun juga Kak Ina kan tetap anak Bapak. Kak Ina juga bisa kok doain Bapak. Mana mungkin bisa Lani. Si Ina itu sholat aja nggak bisa. Gimana mau ngedoain orang tua? Nih baju, ntar malam lo pakai. Gue pakai baju kayak beginian. Buat apaan sih? Ntar malam banyak bos-bos yang berkantong tebal, bayarnya dolar. Aduh Win, gak bisa deh Win. Lo kan tahu gue ini gimana. Gue juga bukan kayak perempuan kayak gitu kali. Udah deh, kayak ini gue gak bisa ikutin kemauan lo. Gue cabut ya. Tunggu dulu. Punya teman, bukannya bantuin malah ngejerumusin. Aduh, buset. Perutku udah lapar lagi. Di dalam masjid kan ada kotak amal. Pasti uangnya banyak. Atau enggak, gue ambil aja jam dindingnya. Kan lumayan tuh. Assalamualaikum. Kembalikan barang-barang itu. Barang? Barang apaan sih? Saya marbot di sini. Saya udah perhatikan kamu dari tadi. Maksudnya apaan ngomong gitu? Kembaliin barang-barang itu.